warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pengertian atau apa itu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menilai suatu kegiatan, program, atau proyek dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis informasi. Yang kedua, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi itu untuk memberikan informasi yang benar dan memberikan kritikan nilai-nilai yang benar, yang nilai-nilai dari suatu tujuan atau target. Fungsi evaluasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi evaluasi secara psikologis. Untuk mengetahui sejauh mana yang sudah dilakukan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kedua, secara sosiologi, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat atau ke lapangan. Yang ketiga, secara deduktif. Ini membantu guru untuk menetapkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Oke. Selanjutnya, jenis evaluasi itu ada 5. Yang pertama, selektif. Selektif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk keperluan seleksi. Menyeleksi peserta didik. Yang kedua, diagnostik. Diagnostik ini untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di calon peserta didik atau yang mengikuti suatu program, baik psikologis atau fisiknya. Penempatan. Menempatkan suatu siswa pada kelompok tertentu dalam suatu program yang dilaksanakan. Yang keempat, formatif. Sering kita dengar formatif ini evaluasi dalam jangka pendek atau bisa disebut dengan ulangan. Melakukan ujian ulangan harian, ulangan mingguan, atau yang kelima itu sumatif. Sumatif ini adalah evaluasi dalam jangka panjang. Yang dimaksud adalah ujian akhir semester atau UAS. Pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari, nah jadi akan diujikan di ujian akhir semester. Yang keempat adalah objek evaluasi. Objek evaluasi ini ada 3. Yang pertama, input. Input ini terbagi ada jasmani, rohani. Nah, jasmani ini yang dimaksud adalah fisik atau kesehatan kita gitu. Rohani, kemampuan, kepribadian, sikap manusia. Nah, itu yang dinamakan rohani. Yang kedua, transformatif. Transformasi. Transformasi ini ada 5 macam. Yang pertama adalah kurikulum. Terus yang kedua metode mengajar. Yang ketiga media belajar. Yang keempat guru. Yang kelima personil sarana prasarana. Oke. Apa yang dimaksud dengan metode mengajar? Metode mengajar itu seperti metode secara ceramah, metode ceramah, mengajar secara metode ceramah, metode tertulis, terus ada metode yang secara bermain sambil belajar. Nah, itu ada berbagai macam-macam metode. Terus media belajar. Yang dimaksud dengan media belajar adalah seperti papan tulis, buku, pena, pensil. Nah, itu bisa disebut dengan media belajar.
personil sarana prasarana. Apa yang dimaksudnya? Itu seperti papan tulis, terus kursi, meja, toilet, dispenser, laptop, apa lagi? Ruangan, kelas, itu adalah personil sarana prasarana. Yang ketiga, output. Output ini adalah kecakapan, terus efektif, psikomotor. Kalau efektif itu suatu yang dilakukan yang berhasil dengan baik. Hasilnya yang berhasil dengan baik. Kalau psikomotor adalah penilaian terhadap keterampilan atau kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan fisik. Itu yang disebut dengan psikomotor. Lalu manfaat evaluasi itu ada banyak. Bisa saya sebutkan seperti meningkatkan kualitas, memperbaiki proses, mengidentifikasi masalah, menyusun strategi baru, membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkahnya perencanaan evaluasi pembelajaran itu ada 8. Bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama, menetapkan tujuan evaluasi. Yang dimaksud menetapkan tujuan evaluasi itu ada untuk mengukur pemahaman konsep, keterampilan, sikap peserta didik atau aspek lain dari pembelajaran. Jadi, tujuan evaluasi jelas memandu desain instrumen evaluasi dan memastikan pengumpulan data yang relevan atau yang real. Yang kedua, memilih instrumen evaluasi. Memilih instrumen evaluasi ini dapat berupa tes tertulis, tes lisan, proyek, portofolio, observasi, atau kombinasi. Dari beberapa jenis instrumen tersebut, penting untuk memilih instrumen yang memadai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengukur pencapaian siswa sesuai dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyusun rencana evaluasi berupa seperti tes tertulis, tes lisan, proyek, portofolio, observasi, dan kombinasi, dan beberapa jenis instrumen. Itu untuk menyusunnya. Dan yang keempat, mengimplementasikan evaluasi. Tahap ini melibatkan pelaksanaan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, guru harus memastikan instrumen evaluasi ini diberikan kepada siswa sesuai dengan petunjuk yang jelas dan memberikan arahan yang diperlukan jika diperlukan. Oke? Dan memberikan arahan yang diperlukan jika diperlukan. Selama pelaksanaan evaluasi, guru juga harus mencatat informasi yang relevan seperti kinerja siswa, kesulitan yang dihadapi, dan hal-hal yang dapat membantu dalam proses analisis dan umpan balik. Yang kelima, mengumpulkan data evaluasi. Jadi, setelah evaluasi dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data evaluasi dari siswa. Data dapat berupa jawaban tes, hasil proyek, portofolio, atau catatan observasi. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan pencapaian siswa sesuai dengan tujuan evaluasi yang ditetapkan. Oke. Yang keenam adalah menganalisis data evaluasi. Apa itu menganalisis data? Melibatkan penilaian dan interpretasi data sesuai evaluasi, mengidentifikasi pola atau tren dalam pencapaian siswa, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran siswa. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Yang dimaksud dengan memberikan umpan balik ini harus memberikan secara jelas, spesifik, dan konstruktif. Guru dapat menggunakan umpan balik untuk memberikan informasi tentang pencapaian siswa, memberikan saran dan untuk perbaikan, dan memotivasi siswa untuk terus belajar agar tidak malas.
Yang kedelapan, yang terakhir adalah menggunakan hasil evaluasi. Menggunakan hasil evaluasi itu langkah terakhir dalam konsep pencapaian evaluasi pembelajaran. Dengan menggunakan hasil evaluasi yang memperbaiki proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan hasil evaluasi yang menyesuaikan metode pengajaran, menyesuaikan tujuan pembelajaran, atau merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti pengelompokan siswa, program remedi jika nilainya memang kurang mencukupi, atau pengembangan kurikulum. Kurikulumnya mungkin belum memakai metode yang belum apa gitu kan. Teknik evaluasi pembelajaran. Teknik evaluasi ini teknik evaluasi pembelajaran itu adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan menganalisis pencapaian pembelajaran siswa. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengembangan, pemahaman, dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran. Teknik tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi yang di dalamnya sebagai berbagai item atau serangkai tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian, pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Jadi, jika ditinjau dari bentuk kegunaan untuk mengukur siswa, maka tes diberikan menjadi 4 macam. Yang pertama, tes keterampilan. Tes keterampilan ini nih semacam ujian yang bertujuan untuk menempatkan seseorang ke dalam kelompok atau program belajar yang paling sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk menetapkan individu tersebut pada program atau kelas yang sesuai dengan kemampuannya. Itu yang dimaksud dengan teknik penempatan. Yang kedua, teknik diagnostik. Teknik diagnostik ini dirancang untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam suatu mata pelajaran atau topik tertentu. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mengetahui secara spesifik di mana siswa mengalami kesulitan atau di mana mereka unggul atau pandainya di mana, pahamnya di mana, pinternya di mana. Terus teknik formatif. Jenis evaluasi ini yang dilakukan selama proses pembelajaran langsung. Tujuan utama dari tes ini untuk memantau sejauh mana siswa memahami materi yang sedang diajarkan dan diberikan umpan balik kepada guru dan siswa sendiri. Itu tes informatif, atau bisa dibilang secara tes ulangan harian. Nah, dari situ guru bisa melihatnya. Terus tes formatif. Dari tes formatif ini jenis evaluasi yang dilakukan setelah sesuatu periode pembelajaran selesai. Tujuan utamanya tes ini adalah untuk mengukur pencapaian keseluruhan siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, jadi bagaimana dia tuh pencapaian atau mengerti dalam belajar yang sudah diajarkan, lalu diujikan seperti ujian UAS, ujian akhir semester, yang benar-benar dia paham atau tidak dari pelajaran itu, jadi diujikan di hari itu. Oke. Teknik non-tes. Teknik non-tes ini beberapa teknik evaluasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, observasi, wawancara, skala sikap. Yang pertama, observasi. Observasi ini kegiatan mengamati atau memperhatikan suatu secara seksama dan sistematis dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data. Dalam konteks yang lebih sederhana, observasi bisa diartikan sebagai kegiatan melihat dan mencatat yang terjadi. Atau seperti
kita melihat dan kita artikan, lalu kita catat. Nah, itu. Lanjut, yang kedua, wawancara. Wawancara dalam evaluasi belajar, suatu metode pengumpulan data di mana seorang evaluator mengajukan pertanyaan secara langsung kepada siswa atau peserta didik, atau boleh juga ke guru untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman, sikap, atau pengalaman belajar mereka. Seperti kayak kita bertanya, bagaimana, apakah, apa gitu. Yang ketiga adalah skala sikap. Skala sikap adalah sebuah instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau perasaan seseorang terhadap suatu objek, konsep, atau peristiwa. Nah, ini skala sikap atau attitude scale. Tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini didefinisikan sebagai pengukur pencapaian siswa. Instrumen penting dalam pendidikan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa setelah periode pembelajaran tertentu. Nah, jadi pemahaman dan keterampilan siswa ini diukur. Apakah ini segini dan siswa itu segitu gitu. Terus tes ini membantu guru dan siswa mengevaluasi efektivitas proses belajar mengajar. Terus jenis-jenis hasil tes belajar. Yang pertama, tes tertulis. Nah, tes tertulis melibatkan jawaban tertulis, seperti pertanyaan dapat berupa pilihan ganda atau esai. Itu bisa saja tertulis. Terus tes lisan seperti siswa bertanya secara verbal atau menguji kemampuan komunikasi dan pemahaman secara mendalam, secara face to face, seperti guru dan murid berhadapan. Yang ketiga, tes kinerja. Menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan melibatkan demonstrasi atau proyek praktis. Jadi tes kinerja ini menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan. Seberapa sih pengetahuan siswa itu gitu. Dan dinilai secara kerjanya. Oke, lanjut. Tujuan dan hasil tes belajar. Tes hasil belajar maksudnya. Itu ada beberapa. Yang pertama, mengukur pencapaian. Yang dimaksud dengan mengukur pencapaian bisa disebut menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan, sampai mana dia mengerti. Dan ini juga identifikasi kelemahan. Yang dimaksud dengan identifikasi kelemahan itu seperti membantu mengidentifikasi area di mana siswa mungkin memerlukan bantuan tambahan. Yang ketiga, evaluasi metode pengajaran, pembelajaran umpan balik kepada guru, efektivitas metode pengajaran mereka. Jadi pengajaran memberikan umpan balik kepada guru tentang efektivitas atau pembelajaran yang benar. Yang ketiga, motivasi siswa. Jadi mendorong siswa untuk belajar dan meningkatkan kinerja mereka. Dimotivasi, kamu tuh harus belajar, kamu tuh harus bisa, dimana yang tidak mengerti gitu. Lanjut, prinsip penyusunan teks. Yang pertama adalah validitas. Tes harus mengukur apa yang harusnya diukur. Pertanyaannya harus relevan dengan materi. Itu validitas. Yang kedua, reliabilitas. Ini adalah hasil tes harus konsisten jika diulang, menghindari ambiguitas dalam pertanyaan. Jadi pertanyaan itu harus sama dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu. Terus yang ketiga, objektivitas. Penilaian harus bebas dari biasa, menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Jadi penilaian harus bebas dari biasanya, jangan sama. Keempat, praktikabilitas. Tes harus mudah dilaksanakan dan menilai dengan mempertimbangkan waktu dan sumber daya. Jadi tes harus mudah dilaksanakan dan dinilai dengan mempertimbangkan waktu dan sumber daya. Itu harus. Oke, lanjut langkah-langkah penyusunan teks.
Yang pertama, menentukan tujuan. Nah, jadi menentukan tujuan tuh harus diidentifikasi kompetensi yang akan diuji sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tuh. Yang kedua, menyusun kisi. Menyusun kisi-kisi. Buat peta materi yang akan diujikan, tentukan jumlah dan jenis soal. Biasanya kalau menyusun kisi-kisi ini dari sebuah materi, terus seperti biasanya di bab ini atau bagian ini gitu. Yang ketiga, menulis soal. Susun pertanyaan sesuai kisi-kisi, bahasa jelas dan tidak ambigu. Kemudian langkah terakhir adalah dengan melakukan evaluasi dan revisi, yaitu tinjau ulang soal, lakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi, maksudnya adalah harus melakukan perbaikan jika diperlukan itu kalau ada yang salah atau ada yang kurang apa, jadi diperbaiki gitu, dibaca lagi, diulang lagi soal itu gitu. Apakah dia mengulang atau nyambung atau enggak gitu. Jadi analisis hasil tes itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, aspek analisis. Itu ada berbagai itu tingkah kesukaran, daya pembeda, validitas butir. Yang kedua, tujuan, menilai kompleksitas kemampuan siswa, membedakan kemampuan siswa. Jadi itu menilai kompleksitas kemampuan siswa dengan membedakan kemampuan siswa. Jadi 2. Tujuannya terbagi menjadi 2 itu tadi. Terus metode. Metode ini terbagi menjadi 2, presentasi jawaban benar, terus perbandingan kelompok atas dan bawah, korelasi skor butir dengan skor total. Lanjut, habis interpretasi skor tes. Jadi, penilaian acuan normal membandingkan skor siswa dengan kelompoknya menggunakan distribusi normal atau perintah. Yang kedua, penilaian acuan kinerja. Maksudnya adalah menilai pencapaian siswa terhadap standar tertentu. Faktor pada pembuatan materi. Yang ketiga, penilaian acuan diri. Membandingkan kinerja siswa dengan prestasi sebelumnya, menekankan perkembangan individual atau sendiri-sendiri. Pemanfaatan hasil kinerja. Yang pertama, umpan balik, memberikan informasi kepada informasi kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan mereka, terus memperbaiki pembelajaran, mengidentifikasi area yang memerlukan penekanan atau metode pengajaran alternatif. Terus pelaporan ini seperti menyampaikan perkembangan siswa kepada orang tua dan pemangku kepentingan lainnya. Terus perencanaan strategi. Nah, di sini yang dimaksud adalah mengembangkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Apa yang dimaksud dengan jangka panjang? Bisa saja seperti ujian akhir semester, itu bisa juga menjadi strateginya.